Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Filna Taufionita, guru fisika SMA Negeri 12 Sijunjung, Sumatera Barat. Kali ini saya akan membahas materi gaya dan hukum Newton, materi fisika kelas 10 semester kedua. Memasuki materi yang pertama tentang hukum pertama Newton. Bisa dilihat di sini, apabila kita menggunakan mobil tanpa menggunakan seat belt, maka saat mobil berhenti mendadak, tubuh kita akan terdorong ke depan. Oleh sebab itulah, seat belt sangat dibutuhkan untuk penyelamat bagi kita saat berkendaraan. Sebaliknya, saat mobil bergerak tiba-tiba atau mulai berjalan, maka tubuh kita akan terdorong ke belakang. Hal ini juga merupakan penerapan hukum pertama Newton. Hukum pertama Newton berbunyi, sebuah benda akan tetap diam atau bergerak dengan kecepatan tetap jika tidak ada gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda itu. Dengan kata lain, secara matematis, hukum pertama Newton bisa dirumuskan dengan sigma gaya sama dengan 0. Hukum ini disebut juga dengan hukum kelembaman atau hukum inersia. Artinya, setiap benda itu akan mempertahankan keadaannya. Jika dia diam, dia akan berusaha untuk terus diam, dan jika dia bergerak, dia akan berusaha untuk bergerak dengan kecepatan tetap. Yang kedua, hukum kedua Newton. Hukum ini berbunyi, jika suatu benda diberi gaya, maka benda akan bergerak dipercepat. Besarnya percepatan sebanding dengan besarnya gaya. Jadi di sini kita lihat apabila kita memberikan gaya yang kecil, maka akan menghasilkan percepatan yang kecil pula. Dan jika memberikan gaya yang besar, maka akan menghasilkan percepatan yang besar pula. Selain sebanding dengan gaya, percepatan juga berbanding terbalik dengan massa. Maka semakin besar massa benda, akan semakin kecil percepatan yang dihasilkan. Sebaliknya, semakin kecil massa benda, maka akan semakin besar percepatan yang dihasilkan. Nah, ini terlihat bahwa gaya sebanding dengan percepatan. Apabila gayanya ditambah menjadi 2 kali lipat, percepatan pun akan bertambah menjadi 2 kali. Bila gaya diubah menjadi 3 kali lipat, percepatan pun akan bertambah menjadi 3 kali lipat. Selanjutnya, hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton ini disebut juga dengan nama hukum aksi-reaksi yang berbunyi, setiap ada gaya aksi, selalu ada gaya reaksi yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Secara matematis, hukum ketiga Newton ditulis sigma gaya aksi sama dengan minus sigma gaya reaksi. Tanda minus di sini menandakan bahwa arahnya itu berlawanan. Contohnya di sini, kita mendorong benda, maka benda pun akan memberikan gaya yang sama besar. Contoh lainnya itu apabila kita mendorong atau memukul tembok, maka kita juga akan merasakan sakit. Di situ ada bandul di sebelah kiri itu akan menyentuh bandul tengah, maka akan bereaksi ke bandul yang di sebelah kanan. Selanjutnya, gaya aksi reaksi juga terjadi saat kita berjalan kaki. Kaki akan mendorong lantai ke belakang, sedangkan lantai akan mendorong kita ke depan. Ini juga terjadi pada saat kita mendayung perahu. Kita akan mendayung perahu ke belakang, air ke belakang, dan air akan mendorong perahu kita ke depan. Ya, jadi bisa kita simpulkan rumusan dari hukum Newton ini adalah hukum pertama, sigma gaya sama dengan 0 atau tidak ada resultan gaya. Hukum Newton kedua, sigma gaya sama dengan massa dikali percepatan atau percepatan sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Hukum Newton ketiga, gaya aksi sama dengan min gaya reaksi. Contoh lainnya dari penerapan hukum Newton adalah benda yang bergerak terus-menerus dengan kecepatan tetap. Yang kedua adalah saat kita mendorong benda atau mendorong mobil, maka akan timbul percepatan. Yang ketiga, saat kita menembak dengan pistol, maka kita juga akan terdorong ke belakang karena adanya gaya aksi dan reaksi.
selanjutnya, coba anak-anak cari penerapan hukum Newton yang lainnya. Dan jika ada pertanyaan, silakan hubungi atau tambahkan pertanyaan pada media Padlet yang ada pada Google Sheet yang sudah Ibu bagikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.